Mau touring pakai motor Harley? Tonton ini dulu. Oke Om, boleh dijelasin dulu nih Om, gimana sih ceritanya sampai bisa ada Garasi 290? Garasi 290 itu sebenarnya dari hobi aja. Jadi kebetulan saya seneng banget sama Harley Davidson, terus koleksi beberapa. Kemudian kan kita hire orang itu untuk ngerjain motor sendiri awalnya. Dari situ ada teman-teman yang minta tolong. Jadi kalau ada kendala minta tolong, ya lama-lama akhirnya dibuka bengkel lah. Oke Om, ada insight nih tentang motor Harley yang sering dipakai touring. Katanya kelistrikannya itu rawan Om, terutama soket-soket kabelnya ini gampang copot, terutama ketika ada guncangan pas touring. Itu benar gak sih Om? Ada benarnya, ada enggaknya juga. Kalau guncangan mempengaruhi soket-soket itu ya 100% ya, karena motor dengan cc besar dan juga berat yang sangat berat kan. Jadi ketika dia ada guncangan pasti ada soket-soket yang istilahnya nggak jadi kencang lagi. Jadi ya itu mempengaruhi kelistrikan. Apalagi kan ampere yang dipakai di motor Harley itu kan besar, 20-30 ampere. Kalau motor yang kecil-kecil sih saya rasa nggak terlalu berpengaruh. Itu aja. Kalau gitu Om, ada nggak sih tips-tipsnya nih Om buat rider-rider Harley nih biar pas dia touring tuh motornya aman? Tips untuk para rider sebelum touring, dipastikan untuk cek dulu motornya, kelayakan, mulai dari ban, kemudian oli, dan juga recheck untuk baut-baut tadi, apakah udah kenceng apa belum, kampas. Pasti kan kita cek kan. Harley itu kan paling rawan kan di pengereman, karena motornya berat, lajunya kenceng. Ya mungkin orang bilang ngeremnya Senin, berhentinya Kemis, kayak gitu. Dari semuanya itu yang paling penting itu adalah kelistrikan, terlebih di aki. Kan nggak setiap hari itu kita motor kita pakai untuk touring. Jadi kan touring mungkin bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali. Paling penting tuh cek akinya, apakah akinya masih oke atau enggak. Itu paling penting sih di aki. Nah Om, untuk pas touringnya sendiri, kira-kira ada nggak pantangan buat diketahui para rider Harley nih? Kira-kira apa yang nggak boleh dilakukan atau seberapa jauh mereka bisa touring biar nggak overheat nih Om? Kalau soal jarak itu nggak ada batasan jarak. Kita bisa riding seberapa jauh kita mampu, seperti itu. Kalau untuk soal overheat itu mungkin sedikit tipsnya, kita jangan main ke RPM yang tinggi. Jadi memang berkendara menggunakan Harley dengan motor besar lainnya, terlebih ke motor yang kayak motor sport kayak gitu, beda. Motor Harley nggak bisa digeber dengan RPM tinggi terus, itu nggak bisa. Jadi naik motor Harley itu ya langsam aja, langsam, terus jangan terlalu banyak ngopling kayak gitu. Kan beda misalkan naik motor sport, kita di gigi 3 di RPM rendah, itu pasti motornya bisa mati, tiba-tiba mati. Tapi kalau naik Harley mau gigi 1-2 di RPM rendah pun lebih rendah daripada motor sport, itu masih oke, motor masih bisa jalan. Jadi tipsnya kalau untuk nggak overheat, jangan terlalu sering ngopling sama main RPM tinggi. Pernah nggak ngalamin kondisi akinya itu overcharge Om? Nah kalau misalnya iya, kira-kira itu masalahnya apa sih Om? Kalau kondisi overcharge pernah ngalamin. Waktu itu saya pakai Harley tipe road glide, motornya overcharge. Pasti kita cek dulu full, kalau nggak di regulator, di bagian pengisian. Ternyata waktu itu yang bermasalah di akinya. Emang akinya waktu itu kurang bagus sih. Ngomongin soal aki, ada nggak rekomendasi aki buat motor Harley? Ada sih, kebetulan saya juga udah pakai lumayan lama. Dari beberapa motor yang saya pakai akinya oke, harga juga worth it banget. Boleh kasih tahu nggak Om, aki apa nih? Boleh. Nah, mungkin teman-teman yang pakai Harley saya rekomendasiin bisa pakai aki Dynafold. Selain harganya oke, kualitasnya juga oke. Oke Dyno Friend, itu dia obrolan Dynafold dengan Om Unggul dari Garasi 290. Semoga informasi ini bermanfaat buat para Dyno Friend dan ikutin terus keseruan Dynafold di bengkel lainnya. Bye! Dynafold, power your life.